Tanpamu Tuhan, kami bukan apa-apa. Kami tiada apa-apa Tuhan. Hanya Kau penolong kami Tuhan, yang kami harapkan. Hanya Kau kekuatan kami, yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara-saudari. Dalam Filipi bab 4 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Haleluya. Kita percaya apapun yang kita hadapi pada waktu ini, pada saat ini, apapun keadaan yang kita hadapi pada waktu ini, kita dapat melakukannya, kita dapat melaluinya. Karena Dia adalah Tuhan penolong kita yang setia. Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah kekurangan, tidak pernah ingkar janjinya, tidak pernah terlambat janjinya. Haleluya. Thank you Lord. Penolong yang selalu setia, Haleluya. memenuhi keperluanku. Yes Lord. Tak pernah Dia mengecewakan. Katakan Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah Sekali lagi gagal. dari dasar hati kita nyanyikan sama-sama. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Katakan sama-sama. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Mari kita tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Yang percaya nyanyikan sama-sama. Penolong yang selalu setia, Engkau memenuhi. keperluanku. Haleluya. Tak pernah Dia mengecewakan.
Syukuri bagi nama-Mu Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh, Ya Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. percayalah. Tuhan Yesus penolong dan Ya Tuhan, sahabat. penolong dan sahabat kami. Tetap percaya Tuhan Sekali lagi dari setia. dasar hati kami. Segala perkara dapat ku tangguh, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mari saudara-saudari percaya. Tuhan Yesus penolong Tuhan penolong sahabat. dan sahabat kami. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi. Segala perkara dapat ku tangguh. Yes Lord. Di dalam Hanya Dia Kau Tuhan yang memberikan memberi kami kekuatan. kekuatan. Hanya Engkaulah Yesus penolong kami penolong dan yang setia. sahabat. Kami mau tetap percaya. Tuhan setia. Kami mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Bapa, dalam segala hal kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Walaupun dalam keadaan apapun yang kami hadapi, Engkau adalah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Kami mau percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Pada saat ini Tuhan, kami mau memakai kuasa yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk mengalahkan segala beban-beban dan rintangan-rintangan yang kami hadapi Tuhan pada waktu ini. Dalam apapun keadaan yang kami hadapi, kami akan memakai kekuatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendapatkan kemenangan di atas kemenangan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke atas tangan Engkau Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau mengurapi Tuhan setiap di antara kami yang datang beribadah di hadapan Engkau. Setiap di antara kami yang datang mencari wajah-Mu, agar kami ketemukan wajah-Mu pada saat pagi hari ini. Syukur padamu Tuhan, syukur padamu Tuhan. Urapi ibadah kami dari permulaan sampai ke akhirnya ibadah ini. Roh Kudus, biarlah Engkau sahaja yang bertakhta, Engkau sahaja yang bekerja di kalangan kami Tuhan. Syukur bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Umatnya berkata, amin. Haleluya. Saudara-saudara, kita diberikan kuasa untuk melawan musuh kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku diberi kuasa. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila
dipuji. Mari kita bersorak-sorai hanya bagi Dia yang layak terima segala pujian kami. Thank you Lord. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, Dia kudus, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Sekali lagi. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Mari bersorak-sorai bagi Dia umat Tuhan, karena Dia kudus, karena Dia mulia. Haleluya. Besarlah kasih, Oh, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. 1, 2, 3, 4. Haleluya. yang Dia yang layak terima segala pujian kami. layak terima Segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Biarlah surga dan bumi akan sujud di hadapan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Karena Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kami datang kepadamu pada saat pagi hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami ada di sini pada saat pagi hari ini. Karena Engkau Tuhan kami datang untuk memuliakan nama-Mu. Karena nama-Mu Tuhan kami layak diangkat menjadi anak Raja. Hanya Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan jiwa kami. Engkau yang memberikan kami ketenangan di saat-saat kami merasa kerisauan. Engkaulah Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan kami doakan. Kami mau menyerahkan diri ini Tuhan. Mari Engkau membentuk kami menjadi bejana-Mu. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. rasakan hadirat-Mu, Engkau tak pernah lepaskan. dan aku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Kami
ketenangan di batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu, Yesus. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, katakan ku serahkan padamu Tuhan. Haleluya, Kaulah harapanku. Haleluya, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Aku mau masuk ke dalam rencana-Mu Bapa. Haleluya, pikiranku, kehendakku, kami serahkan padamu Tuhan. Haleluya, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh Amin. Haleluya. Tuhan. Amin. Jadikanku Oh Rabakarabariyanta Rabba glory layaklah Yesus. Amin. Amin. Oh mengiringmu. Amin. Bersamamu Tuhan. Kami akan menyertai Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, kami serahkan hanya kepada Yesus. Amin. Amin. Harapanku hanya di dalam-Mu. Amin. Haleluya. Pujilah nama Yesus. Pujilah nama Yesus. Pujilah nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Untuk memuliakan nama-Mu. Ini doa kami untuk memuliakan nama Yesus. Amin. Haleluya. Glory. Kami sembah Kau Raja. Kami muliakan nama-Mu, oh Yesus. Amen. Amen. Engkau yang berkuasa. Engkau yang bertakhta untuk selamanya. Haleluya. Oh, Rekarabarayante. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji nama Yesus. Ini doa kami di pagi hari ini Bapa. Kami mau mengiringi Tuhan. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami mau bersama Tuhan dalam segala lembah-lembah kekelaman maupun dalam lembah-lembah dalam waktu kami berhasil, waktu kami lemah, waktu kami sederhana, waktu kami jatuh. Kami percaya Yesus sentiasa bersama kami. Ketika kami sudah lemah, Engkau yang menguatkan kami. Waktu kami jatuh, Engkau yang mengangkat kami. Oh Bapa, bawalah kami terbang seperti Raja Wali, supaya iman kami tidak akan tergoncang, tetapi kami akan sentiasa percaya
Oh, Engkaulah harapan kami dalam musim-musim pandemik ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Maha berkuasa. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Terpuji namamu, kuasamu luar biasa, yang menghidupkan orang yang mati, yang menyembuhkan orang yang sakit, yang melepaskan orang yang terikat. Haleluya, Engkau Allah yang menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Haleluya, terpuji namamu Yesus. Kami serahkan penyampaian firman Tuhan kepada tangan Tuhan. Mari kau berkati, kuasamu mengurapi depan kami Tuhan. Terpuji nama Tuhan, semuanya kami telah minta dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Haleluya, shalom dan selamat pagi jemaat-jemaat Tuhan. Kami senang untuk bersama kalian di pagi hari ini. Dan saya percaya waktu kita menyiapkan diri di hari ini, saya yakin bahwa Tuhan sudah pun siap untuk berbicara kepada kita secara pribadi melalui hamba Tuhan yang akan melayani kita pada pagi hari ini. Dia bukannya orang yang asing, tapi dia adalah ketua gembala, senior pastor untuk gereja Kajang Assembly of God yang akan melayani. Reverend Calvin Lee akan membawakan firman Tuhan kepada kita supaya kita diberkati melalui firman Tuhan. Kita mengalurkan kedatangan pastor untuk bawa firman Tuhan. Alright, good morning to all of you, Bahasa Church. Selamat pagi kepada setiap jemaat. It's a pleasure for me to be here this morning. Satu perkara yang sangat berbahagia untuk bersama kalian di pagi hari ini. And so we are already in 2021. Kita sudah pun di tahun 2021. And just when we thought that, we're going to have a better year in 2021. But things are still not looking so bright yet. Kita mengharapkan tahun ini tahun yang bagus, tetapi nampaknya belum lagi kelihatan seperti baik. Now when you say that we are in 2021, probably there's a whole range of emotions that's within us when I said that. Waktu kita sedang menantikan tahun baru, kita mungkin sedang mengharapkan sesuatu yang baru dalam tahun ini. Some of us will be celebrating like every new year. Ada dari kita mungkin merayakan seperti tahun-tahun yang biasa. Some probably just relieved that 2020 is over. Mungkin ada yang telah mengharapkan tahun 2020 sudah pun selesai. For some of us probably, we think 2020 probably no difference. 2021 no difference. Mungkin ada dari kita tahun ini bukan satu tahun yang lain. But all of us, I believe that we are also trying to be hopeful that 2021 will be better than 2020. Saya percaya setiap dari kita sedang yakin tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih bagus. And in spite of the situations right now, where the cases are still very high, we are still hopeful. Di tengah-tengah pandemik yang sedang masih kita melihat dia punya wabaknya masih meningkat kesnya, kita masih percaya. And so we have left 2020 and now we are already in 2021, whether you like it or not. Kamu mau percaya, mau terima atau tidak, kamu sudah meninggalkan tahun 2020, kamu di tahun yang 2021. And indeed, it has been quite a challenging year for us in 2020 as a church. Tahun yang kemarin tahun yang cukup mencabar untuk seluruh gereja. We have to do a lot of learning, relearning, and adapting and adjusting to the very unique situation. Banyak hal yang kami perlu belajar, membiasakan dalam hal-hal yang sangat cukup unik sekali. In many ways, the church has been affected, negatively, but as well as also positively. Dalam sebagai gereja, kita juga secara positif maupun secara negatif telah memberi kesan-kesan kepada gereja kita. Even when churches have to be closed, but we still go on, with our services. Walaupun gereja perlu ditutup, tapi kita masih meneruskan ibadah. Because the Church of Jesus Christ can never be stopped. Karena gereja Tuhan Yesus tidak boleh diberhentikan, tidak boleh. And there's a hallelujah, there's an amen. Amen, haleluya. So it's amazing that, we have celebrated at the end of the year, Christmas, New Year's Eve and all that. And when we remember that Christmas is a message of peace, joy, love, and also hope. Tahun lalu kita telah merayakan ibadah Natal, yaitu memberikan satu tema yang cantik untuk kita, yaitu tentang kasih, tentang harapan, tentang kuasa Tuhan. So it's really appropriate that we have ended 2020 with this message of hope. Bila kita mengakhiri tahun yang lalu dengan tahun pengharapan. And so our church,
we lived on the hope of God. Kita sebagai umat Tuhan percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. And so today, even as we are already almost 2 weeks into 2021, Sudah pun dekat hampir 2 minggu dalam tahun 2021. today is Vision Sunday. Minggu ini adalah minggu visi. You know, I want to bring to you the new church team for 2021. Saya mau menyampaikan kepada kamu, kepada jemaat Tuhan tentang visi gereja tahun ini. Now, this church team has been agreed upon, by the pastors, the leadership, and we are prepared to go into 2021 with this team. Tema ini telah disetujui oleh para gembala-gembala, para pemimpin untuk kami bersama untuk mengikuti tema gereja ini. And in the light of the whole situation that we are in, the country, our community, I believe that this is the will of God for our church, even coming into this new year in 2021. Saya percaya dalam keadaan seperti ini pun Tuhan punya rencana indah untuk kita masuki tahun ini. And so the theme for 2021 is Together We Build Lives. Temanya adalah bersama kita membangun kehidupan. Now you may ask, why this team? Why not some other teams that is, for the church? Mungkin tadi kita bertanya, kenapa tema ini tidak ada tema yang berlainan? Let me just share with you how we came about and why we have this team for 2021. Saya akan berikan kepada kamu kenapa dan bagaimana kami mendapatkan tema ini. And 2020 has been memorable in a sense, for all the wrong reasons. Mungkin tahun yang kemarin tahun yang penuh dengan peringatan cukup bagus, tetapi dalam untuk hal-hal yang tidak memberikan keindahan. COVID-19 has affected and changed much of the things way things were. COVID-19 telah memberikan impact kepada seluruh umat Tuhan. And the turmoil that's been caused will not be forgotten because of the spillover effects that has been caused by the pandemic. Kekacauan yang telah timbul ini tidak akan dilupakan, yang telah akhirnya kita melihat wabak yang begitu melanda dunia. So many things that we know of and so many things that we are used to were just torn down before our very eyes. Segala hal yang kita biasa lakukan, segala hal yang kita mau buat, semuanya diberhentikan. Even a simple thing like shaking hands also, we can't do that anymore. Perkara yang umum, kita berjabat tangan pun tidak boleh. I mean, at least for this period of time. Untuk waktu sekarang ini. And no doubt all of us has been negatively affected in one way or another. Secara negatif, semua kita telah memberi kesan. Some to a lesser extent, but many, very drastically. Mungkin ada yang terkesan secara kecil-kecilan, mungkin ada yang secara drastik telah memberi impactnya. When we heard news that, the vaccines are coming probably next month, and then with the kind of scheduling, perhaps by the third quarter of this year, all of us can get the vaccine. Kita mendengar bahwa dalam bulan depan kita akan mendapatkan vaksin untuk COVID ini, dan mungkin dalam pertengahan tahun kita mungkin seluruh masyarakat mungkin mendapatkan vaksin ini. But whether the vaccine will make it a better year or not, we must not lose sight of our belief and our faith in God. Apakah vaksin ini akan mengubah sesuatu kepada dunia, tapi kita perlu berharap terus kepada Tuhan. We can look upon the vaccine and say, it's going to get better. But the thing is, whatever it is, our faith in God, our belief in God must always be at the top. Kita boleh melihat vaksin sebagai satu kesempatan untuk menyembuhkan, tapi kita perlu berharap kepada Tuhan yang merupakan pengharapan kita. Because God is always looking out for His people, all the time, especially during difficult times. Karena setiap kali bila dalam keadaan situasi ini, Tuhan harapkan agar umatnya mencari Dia. Therefore, when all is depressing, all that is gloomy, when everyone is discouraged and looking for that lift, dan setiap antara kita yang mungkin terjejas, mungkin telah terimpit dengan keadaan seperti ini, the people of God who have a God who is the hope of the world, the Savior of mankind, therefore must rise up. Dan sebagai umat Tuhan yang berharap kepada Allah, kita harus sentiasa bangkit. We cannot be discouraged like the rest of the world. Tidak boleh diberikan impact negatif ataupun kecewa kepada dalam kehidupan kita selama-lamanya. We cannot be fearful like the rest of the world. Tidak boleh takut. Because we have a God who is the hope of the world.
Karena kita ada Tuhan yang merupakan harapan And kita. therefore, we get to cast aside our fears, our self-centered, and the tendency to look within for our own good, to go out there and engage with the people. Jadi kita perlu menepikan rasa ketakutan ini, kita perlu meneguhkan, jangan terlalu mementingkan diri sendiri tetapi juga menjangkau yang lain. To be the source of hope for our communities, our marketplace, our families. Menjadi satu sumber kepada berkat kepada komunitas kita, kepada teman-teman kita. And so to bring about that change, to bring about that transformation, that there's in this broken world that's ravaged by the pandemic. Untuk membawa satu pengharapan kepada orang lain dalam kondisi yang telah hancur dalam dunia hari ini dalam COVID-19 ini. Don't forget our church vision, Jangan lupakan visi gereja kita. which is to be a Christ-centered church empowered to transform lives. Gereja yang berpusat kepada Kristus yang telah diperkasakan untuk mengubah kehidupan. This is what we want to be as a church. Inilah tujuan kita dibentuk. Not self-centered, Bukannya pentingkan diri but sendiri, Christ-centered. tapi pusat kepada Kristus. And our purpose is to transform lives. Tujuan kita adalah untuk mengubah kehidupan. And so how can we transform lives when we are so fearful for ourselves and so self-centered? Bagaimana kita boleh mengubah kehidupan orang kalau kita terlalu mementingkan diri sendiri? Positive transformation can only happen when we build people up. Perubahan positif ini akan berlaku bila kita mengubah kehidupan orang. And so in 2021, we want to do that. Tahun ini kita mau buat ini. And so that's why I felt this theme is very appropriate as the world around us trying to pick up the pieces as it recovers from the pandemic. Akhirnya kami rasa tema ini sesuai untuk tahun ini untuk mengubah keadaan orang lain dalam situasi pandemik ini. And so therefore, Kajang Assembly of God must now step up to build lives together as a church. Jadi gereja Kajang kita ini harus bangkit untuk mengubah kehidupan orang. While the voice of the world, our country is trying to pick ourselves up, with the vaccine that's coming. That's where we have to come into this season, in this moment, in this time, to be the instrument of building up people. Sementara negara telah mengusahakan untuk mendapatkan vaksin untuk menyembuhkan orang, kita main peranan untuk juga mengubah kehidupan orang lain. And we cannot do it alone. Kita tidak boleh buat dengan seorang diri. We cannot do it, say the pastors just do it. Jangan kita membiarkan kepada para pastor untuk membuat kerja ini. Or only the leaders do it. Atau pemimpin yang lakukan Or ini. only this group or that group do it. Atau kelompok ini dan kelompok itu lakukan perkara ini. We need to do it together. Kita perlu buat bersama. And so let's turn to Ephesians chapter 4 verse 11 to 16, and I have Pastor Julian to just read it in Bahasa. Kita lihat dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat 11 hingga 16. Efesus pasal yang keempat ayat 11 hingga 16. Dan ialah yang telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelecehan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam tubuh kita, dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun diri dalam kasih. Church, this passage tells us very clearly why the building up of the body of Christ is not only needed, but it's also commanded of us. Petikannya sangat jelas memberikan tujuan kenapa tubuh Kristus harus dibangkitkan. When Paul wrote this, he's not giving a suggestion to the Ephesian church. Bila Paulus menulis surat ini, dia bukannya menggalakkan, memberikan satu cadangan kepada jemaat di Efesus. But he's issuing a command to them that this is what they must do. Dia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus mereka lakukan. So what are those things that they need to do? Apa yang hal-hal yang mereka patut lakukan? And a few things stands out in this passage. Dalam petikan ini kita perhatikan ada hal-hal yang penting untuk diberi The perhatian. first thing is we will see that everyone is needed to minister. Yang pertama, setiap orang dipanggil untuk
melayani. Verse 11 tells us that he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Ayat 11 mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Now when you look at this verse, you may tend to think, oh, this is just the fivefold ministry and these are the people that is only needed. Bila kita baca ayat ini, kita perhatikan ini adalah 5 panggilan utama, yaitu 5 orang kelompok ini yang penting untuk dalam But for pengajaran. me, when I see this, it stands out for me is that these are just representative to me that everyone in the church are just needed to do the work of the ministry. Bagi saya, bila saya baca ayat ini, setiap orang sedang mewakili untuk memkerjakan pekerjaan Tuhan. That's why God gave us, all of us, to do the work. Makanya Tuhan memberikan kepada semua antara kita tugas untuk dilakukan. So don't think that you cannot. Jangan katakan kita tidak boleh. So don't think that you are not needed. Atau kamu katakan kamu tidak diperlukan. And definitely don't think that you will not do the work of the ministry. Atau jangan kamu pikir kamu tidak akan lakukan pelayanan. Because you are needed. Karena kamu sangat diperlukan. Because that is the God's will scenario. That's the only scenario that's possible for our church. Ini adalah senario kehendak Allah untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. God may have given all these 5 groups of people. Mungkin Tuhan memberikan 5 jenis orang ini, But these 5 groups of people has a purpose. tapi mereka ada tujuannya. And the purpose comes in verse 12. Dan tujuannya agak jelas dalam ayat yang ke-12. So the second thing that stands out from this passage is that everyone is needed to be equipped to minister. Yang kedua adalah setiap orang perlu dilengkapi untuk melayan. For the equipping of the saints, the verse 12 says, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ayat 12 mengatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. God gave the 5 groups of people so that the rest of the saints will be equipped, not just to have head knowledge, but also to do the work of the ministry. Dan Tuhan memberikan 5 panggilan utama ini supaya semua jemaat Tuhan diperlengkapi untuk melayani. If you are not an apostle, you are not a prophet, you are not an evangelist, you are not a pastor, or you are not a teacher, it doesn't matter. The fact is that God has given these 5 groups to equip you to do the work of the ministry. Kalau kamu bukan seorang rasul, bukan seorang nabi, bukan seorang gembala, bukan seorang guru, tidak apa. Karena semua orang telah diberikan satu tugasan untuk lakukan. If everyone is needed, that means that everyone must be equipped. Kalau semua orang diperlukan, berarti semua orang juga perlu diperlengkapi. Don't think that you can do without this equipping. Karena tak boleh melayan Tuhan tanpa kita diperlengkapkan. Just because you think, I have this degree or I have this master's or PhD or I have this work experience, this training, this secular training, that's all that I need. I don't need to be equipped in the church of God. Jangan katakan saya sudah ada pendidikan PhD, saya sudah ada master, saya sudah ada degree yang sesuai. Tak perlulah dilatih lagi untuk melayan. Don't think that what I have just said doesn't make sense. Karena ada perkara ini tidak masuk akal. Because there are people like this who just think they have so well established in the marketplace, so they don't need all this equipping and classes, training in the church. Karena ada orang di dalam dunia hari ini yang telah cukup berpengaruh, dilatih, dididik di dunia korporat ini. This is the wrong thinking. Ini adalah pikiran yang tidak betul. You may have your training in the secular world, that is more secular work. Mungkin kamu telah dilatih untuk dunia sekular untuk melayani di sana. But God's work is a spiritual work. Tapi pekerjaan Tuhan adalah hal yang rohani. And that's why spiritual work requires spiritual equipping. Pekerjaan rohani memerlukan perlengkapan rohani. That's why God says, He has given us the apostle, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Makanya dikatakan di sini diberikan nabi, rasul, pastor, dan juga guru-guru. Not the management trainers or financial trainers or IT trainers, all that. Not that. Bukannya pelatih-pelatih IT, bukannya pelatih-pelatih pengurusan keuangan, dan sebagainya. So you need to find yourself in a church situation to be equipped to minister because you are needed. Kita perlu mempersiapkan dalam gereja karena kamu diperlukan supaya kita dilatih untuk melayan Tuhan. And the third thing is that everyone needed to be united in the faith. Yang ketiga adalah setiap orang harus bersatu di dalam iman. Verse 13 tells us, until we all come to the unity of the faith and on the knowledge of the Son of God, to a perfect man,
to the measure and stature of the fullness of Christ. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. This tells us that everyone is required to contribute to the unity of the church. Jadi setiap antara kita dipanggil untuk memberi satu kontribusi ataupun kita punya penyerahan untuk kesatuan pertumbuhan gereja. And this unity of the church comes from being united in the same faith and knowledge of Jesus Christ in our own lives. Kesatuan imannya akan wujud bila kita memiliki satu perlengkapan dan bersatu di dalam iman. And so this equipping, this doing the work for the ministry, they are all for the purpose of getting everyone to be united in the faith and knowledge of Christ. Semua diperlengkapi supaya kita boleh memiliki satu tujuan yang jelas dalam pekerjaan Tuhan. And in this, no one must be left behind. Jangan seorang pun yang ketinggalan. Because when one is lagging behind, the whole church slows down. Bila seseorang yang lambat di belakang, ia akan melambatkan gereja. The whole church moves slower towards unity, towards that knowledge. Setiap gereja akan bergerak agak perlahan untuk mencapai keiman kita dan juga pertumbuhan. So all of us must come together and move together. Semua orang harus bersatu dan bergerak bersama. If there's anyone that's lagging behind, we have to encourage them to move together with us. Kalau ada yang tertinggal di belakang, kita harus bawa mereka bersama untuk maju ke depan. So look out, reach out to someone who is lagging behind. Lihatlah di ke belakang kita, mungkin ada antara kita yang tertinggal, bawa mereka bersama. So this is how we can also build one another up. Ini juga saling kita boleh membantu. And as it comes in verse 14 to 15. Dalam ayat 14-15, So that it says that, everyone is needed to build one another up. karena setiap orang dipanggil untuk saling membangunkan. That we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ. 14-15, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelecehan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Simply put, it's saying that everyone needs to grow up. Dikatakan di sini setiap orang harus perlu bertumbuh. We cannot be childish. Tidak boleh menjadi seperti anak-anak. We must have a childlike faith, but we cannot be childish anymore. Harus memiliki iman seperti seorang anak, tapi bukan lagi karakter seperti anak. Everyone needs to grow up. Semua orang harus bertumbuh. If someone is not growing up, we got to help someone to grow up. Bila seseorang tidak bertumbuh, kita perlu menggalakkan dia untuk bertumbuh. That is what we call the discipling, the mentoring. Ini dikatakan pemuridan dan juga atau mentoring. And so we ought to build one another up instead of tearing down. Kita saling membangunkan daripada kita membangunkan bukannya meruntuhkan. Because our purpose as a family in Christ is to seek for the good of one another. Karena tujuan kita adalah untuk membawa satu kebaikan untuk semua orang. All of us, we have our own biological family. Kita ada keluarga masing-masing. And in our biological family, we are always wanting the best for our family members, isn't it? Untuk keluarga kita secara biologi, kita mau yang terbagus untuk semua anak-anak kita ini. That's a normal thing to do. Ini perkara yang biasa. We don't want to, call down bad things to happen. We don't want bad things to happen to our own biological family members. Kita tidak mau perkara yang buruk berlaku pada keluarga kita. So you do what we need to do, to help with your own family members to be better, to see to the needs so that everybody is doing well. Kita buat sesuatu supaya semua orang diperhatikan dan semua orang bergerak ke depan dengan bagus. And so this is what you would do for your own biological family. Ini kita buat untuk keluarga biologi kita. And we are saying here in this passage, in these verses, that you would do the same for one another in the family of God. Jangan katalah ayat ini sama seperti keluarga biologi, kita juga buat perkara yang sama pada keluarga rohani kita. In this family that we call Kajang Assembly. Ya, kita katakan keluarga Kajang Assembly of God. Don't say, oh, none of my business. Yang katakan ini bukan urusan saya. Don't say that, I don't need to do this, others can do.
saya tak perlu buat ini, orang lain boleh lakukan. Because I'm sure that you won't say that of your own families. Untuk kalau family kamu sendiri, kamu tidak akan katakan seperti itu. That is none of your business. Ini bukan urusan saya. So in this family of God, seek to build one another up. Dalam keluarga rohani kita perlu saling memperhatikan. And the fifth thing that comes from this passage is this, that everyone is needed to do his or her part. Dan kelima dalam katakan bahwa semua orang harus juga melakukan bahagiannya. If everyone is needed to build one another up, that means that we have to do our part. Kalau setiap orang perlu buat bahagian mereka, berarti kita juga ada bahagian kita untuk dilakukan. Some of you may think that, I don't have a part to play. Mungkin antara kita pikir, saya tidak ada bahagian untuk lakukan. I'm not good enough. Saya bukannya sangat bagus. I'm not spiritual enough. Saya bukan sangat berrohani. I'm a nobody. Saya bukannya seseorang yang berpengaruh. There's so many others who are somebodies. Adanya seseorang yang lebih bagus daripada saya. So nothing that I do is going to make any difference. Yang saya buat ini mungkin tidak akan bawa suatu perubahan. I can understand why you feel that way. Saya yakin kamu mungkin pikiran seperti ini. But that is not God's thinking. Tapi itu bukan cara Tuhan berpikir. When God created you, when God saved you, He has a destiny for you. Bila Tuhan menciptakan kita, menyelamatkan kita, Dia ada satu destiny untuk saudara. He has put you into a family, the body of Christ. Dia meletakkan kita satu keluarga rohani. And you basically have a role to play. Kita ada bahagian masing-masing untuk dikerjakan. Some of us, I'm sure all of us, not some of us, all of us you have fingernails. Semua antara kita pasti ada kuku. And then what you do with your fingernails? Apa yang kita buat dengan kuku? For the ladies and some men, Untuk they would laki-laki, basically like to paint their fingernails. untuk perempuan mungkin mereka suka mencantikkan, warnakan And of kuku. course, you have all kinds of colors. Dan pelbagai jenis warna kamu warnakan. When it comes to Christmas, you paint Christmas trees on your Bila fingernails. kamu masuk bulan Natal, kamu warnakan pokok Natal dalam. Come to Chinese New Year, probably you paint angpao on your Kalau fingernails. mungkin bulan tahun baru Cina, kamu warnakan sampul angpau. And some people will just paint it black. Mungkin ada yang hitamkan saja kuku itu. So whatever you do, you think, and definitely every couple of days you will clip your fingernails, you cut your fingernails. Dan kita pasti akan memotong kuku ini dari masa ke semasa. Only Pontianak don't cut their fingernails. Hanya kuntilanak yang tidak akan gunting. Whatever it is, sometimes you may think that, wow, we just fingernails, and every time it's being cut away, it's so insignificant. Ya, secara normal kita hanya membersihkan tangan jari-jari kita ini. But you see, even fingernails also have a purpose. Tapi kukunya ini pun ada tujuan. You may cut it every now and then, but still it serves its purpose. Mungkin kita memotong dari masa ke semasa, tapi dia ada tujuannya. Whether you realize it or not, it actually protect your fingers. Kamu sudah tidak, ia sedang melindungi jari-jari So kita. as something as insignificant it is, it still has a role, it still has a part to Walaupun play. ia nampak sudah tak begitu sangat bagus, yang penting, tapi ia memainkan peranan dia. So if you think that you are a fingernail, remember this, you still have a role and a part to play. Kalau kamu pikir kamu adalah kuku jari, kamu ada bahagian untuk memainkan peranan saudara. Because verse 16 tells us, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan pembangunan kasih dirinya dalam kasih. And so in this verse you see as there's a series of words that tells us it's about everybody, whole body, every joint, every part. Kita boleh melihat dalam petikan ini adanya satu susunan perkataan yang hampir mirip, yaitu seluruh tubuh, seluruh sendi, seluruh bahagian. It's not telling you some parts of the body, some joints, but it's saying every part. Ia tidak mengatakan sebahagian, tapi dikatakan semua bahagian. So you need to believe that you have a part to play.
Kita perlu percaya bahwa kita ada peranan untuk memainkannya. Why so? Because you are part of this body. Mengapa? Karena kamu adalah salah satu bahagian dari tubuh ini. If you are worshiping in this church, you are part of Kajang Assembly. Kalau kamu adalah jemaat Tuhan di gereja ini, kamu ada peranan untuk dimainkannya. And so you got to play your part, Kamu perlu memainkan peranan saudara. which is your part Itu bahagian saudara in this body of dalam Christ. tubuh Kristus di sini. And so out of this passage, this is 5 things, that stands out, in this passage. Dalam ayat ini kita boleh perhatikan ada 5 perkara yang nampak begitu tertara. Let me just now narrow it and focus on 2 things, that stands out in this theme for 2021. Jadi saya simpulkan kepada membawa fokus saudara kepada 2 tema utama. It's very clear of this passage in Ephesians that first of all, this is the focus, this is the direction that the church must take, must move even in 2021. Kita perlu perhatikan beberapa tujuan yang kita perlu memberikan fokusnya. The first one is about the togetherness of the church. Yang pertama adalah kebersamaan Now dalam gereja. in the Old Testament, there is a famous story about the rebuilding of the altar and the temple and the walls of Jerusalem during the time of Ezra and Nehemiah. Pada zaman Ezra dengan Nehemia kita perhatikan dalam waktu mereka pembangunan tembok Yerusalem maupun bait Allah. You see, Ezra here undertook to rebuild the altar and temple of God. Dan Ezra membangunkan mezbah Allah. In Ezra chapter 3 verse 1 to 13, this is the description how he rebuilt the altar and the temple. Dalam Ezra 3 ayat 1 sampai 13 membawa satu gambaran bahwa bagaimana dia membangunkan mezbah Tuhan. In Ezra chapter 3 verse 1, it tells us about how during the 7 months that came, the Israelites, after they have settled in the towns, the people assembled together as one in Jerusalem. Pasal 3 ayat 1 Ezra mengatakan bila semua sudah selesai, semua umat Tuhan berkumpul bersama. To cut a long story short, basically they have been brought into exile and now they are coming back. God allowed them to come back to Jerusalem and now, to Israel, and now they are just gathering together, all the people coming together as one in Jerusalem. Ceritanya di mana mereka dalam pembuangan dibawa kembali ke Yerusalem dan mereka berkumpul sekarang dalam pembangunan tembok dan juga bait Allah. Then in verses 7 to 8, it also tells us of how they all gave money and gave food and drink and olive oil and all the wood, everything, the supplies as necessary for the rebuilding of the walls. Ezra 3 ayat 7-8 mengatakan bagaimana orang-orang Yerusalem ini memberikan segala keperluan mereka untuk pembangunan tubuh bait Allah itu. The temple actually, rather than the wall. So all the supplies they have given and all the people gave, towards the rebuilding of the altar and also the temple. Semua memberikan yang terbaik daripada mereka untuk pembangunan mezbah dan juga bait Allah. Why am I telling you this story? Mengapa saya katakan hal ini kepada saudara? Go and read in chapter 3, but basically I'm telling you, we see how the people coming together as one. Kita melihat bahwa bagaimana jemaat Tuhan bersatu di sini. In togetherness, they undertook to do a very critical, very important work in their lives. Bagaimana mereka bersatu untuk tujuan yang sangat penting. Not to rebuild their own things, other stuff, other infrastructure in the city, but they come together to rebuild, something very important. That is the rebuilding of the altar and the temple of God. Bukan untuk membuatkan pembangunan diri masing-masing, rumah mereka masing-masing, tapi mereka memberikan fokus untuk pembangunan rumah Tuhan. They treated that as very important. Mereka membuat ini sebagai perkara yang sangat penting bagi mereka. Because to rebuild the altar, to rebuild the temple is to re-establish the worship of God in their lives. Dengan membangunkan bait Allah dan juga mezbah ini menunjukkan bahwa mereka ingin beribadah kepada Tuhan. Not only they put their hands to the work, but they also gave to the work. Bukan sekadar mereka ikut dalam pembangunan, tapi mereka juga memberi kepada untuk proses pembangunan ini. And you will see that in chapter 3 verse 11 to 13, after they have done all that, rebuilt the altar and laid the foundations of the temple, they all rejoice so loudly. Dalam pasal 3 ayat 11 hingga 30 mengatakan lepas mereka sudah selesai pembangunan mereka bersorak-sorai.
It brought so much joy for them to do the work of God. Mereka sangat bersuka cita atas karena mereka telah membinakan bait Allah. Some of them even wept. They cried so loudly. Antara mereka ada yang menangis karena bait yang telah mereka dirikan itu. I mean, you got to imagine the kind of emotions that came about, as they see the altar is established, rebuilt, and that the temple is, the foundation of the temple is that. You can imagine the emotions. Saudara boleh gambarkan emosi mereka waktu mereka sedang berusaha dalam pembangunan daripada awal sampai selesai. Mereka boleh rasa begitu senang di hadapan Tuhan. What is very clear from this story is this. Satu perkara yang sangat jelas adalah God's work needs the collective effort of all the people. pekerjaan Tuhan memerlukan semua orang bersatu. And all the people have to come together as one to do it. Setiap orang harus bersatu untuk membina pekerjaan Tuhan. We must not neglect the work of God and His call upon the church. Jangan kita mengabaikan panggilan dalam pembangunan tubuh Tuhan. The people come together, they work together as one because they recognize God's house and God's work is critically important to their lives. Mereka membangunkan pekerjaan Tuhan karena mereka melihat ini adalah isi hati Allah dan sangat penting untuk hidup mereka. So this togetherness is paramount, is very important, it's critically important to us, Kajang Assembly. Kebersamaan, kesatuan sangat penting untuk mereka dan juga sama seperti kita dalam gereja kita Kajang Assembly. It's a life and death kind of issue. Ia tentang hidup dan mati. There's no togetherness, we die. Kalau tidak adanya kesatuan, kita mungkin mati. But if there's togetherness, we live. Kalau adanya kebersamaan, kita akan hidup. So this is the first direction, first focus in this theme. Ini adalah tujuan yang pertama yang kita mau fokus dalam tema kita ini. And definitely the second focus, the second direction is build lives. Yang tujuan keduanya adalah untuk membangunkan kehidupan. Is our church a social club that is for us to enjoy our time together, laugh, chit-chat, makan, and enjoy each other's company? Apakah gereja kita seperti satu klub yang suka datang, minum, makan, bersukaria dan seperti itu? You and I know that the church is not just for that. Kamu tahu gereja bukan bertujuan seperti itu. We can be enjoying each other's company, but these are not the only things that we want to do. Kita boleh bersorak-sorai, bersukacita dalam proses dalam gereja, tapi itu bukan tujuan yang terutama. Why? Because we want to invest our time, our efforts, our skills, and our energy into something that's worthwhile and lasting. Karena kita mau melaburkan diri kita, investasi kehidupan kita kepada waktu kita dalam talenta kita untuk perkara yang sangat penting lagi. And not waste time doing our lives and waste our lives doing things that have no eternal values. Atau kita jangan membuatkan perkara-perkara yang tidak ada kesan-kesan yang berkekalan. Investing and building lives has eternal values. Membangunkan kehidupan itu adalah satu impact untuk kehidupan yang berkekalan. Why build lives? Mengapa membangunkan kehidupan? There's in USA there's this lake called Lake Michigan. Satu danau di Michigan. There's along the shore there's a place where you see pillars of stacked up stones. Di pinggir danau itu kita boleh lihat bahwa adanya pilar-pilar tiang-tiang yang didirikan. And so all these pillars are really carefully and precariously stacked up. Mereka The stones. telah mengaturkan pilar ini dengan cukup bagus. Some are short. Ada yang pendek. Some clearly shows that they have been very carefully stacked up because it's quite tall. Ada yang telah kita boleh lihat bahwa mereka telah mengatur dengan cukup bagus sampai ia telah agak tinggi. So obviously, when you look at that, the picture, you will see that it's not just one person's work. It's probably a lot of people have come by, saw someone did that, and they have contributed. They take another stone and stack it up just to contribute to what other people have done before. Bila melihat gambar ini, saudara boleh melihat bahwa adanya banyak orang telah main peranan untuk membangunkan pilar-pilar ini secara tersusun. You wonder what inspired these people to stack Mungkin kamu stones. bertanya, apa yang telah memberi satu impact kepada mereka untuk membuat kerja ini? What do they gain by building this? Apa yang mereka Pillars of dapat stone. dengan membangunkan pilar-pilar ini? Could this remind us, could this process of stacking up stones reminds us something similar that ought to happen in our own lives?
Apakah ia melambangkan bahwa dengan membangunkan batu-batu secara tersusun ini mengibaratkan juga cara kita hidup membangunkan kehidupan kita juga? And ask yourself, when if you were to go to that place in that Lake Michigan, what would you do? Kalau kamu ke Danau Michigan ini, apa yang kamu akan lakukan? Are you going to take down the stones? Apa kamu akan turunkan batu-batu yang telah tersusun ini? Are you going to, kick in the pillars and cause all the stones to all fall down? Atau kamu mau menendang untuk menjatuhkan? Or are you going to be like everybody else, going to take up a stone and try to build on another pillar? Atau kamu seperti orang lain yang mengambil batu-batu lain untuk mengatur lagi di atasnya? Now consider this verse in the Bible in 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Bila kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11, It says, therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. karena itu nasihatilah atau galakan seorang akan yang lain dan saling membangunkan kamu seperti yang memang kamu lakukan. In the passage, that verse, that word encourage translates to mean comfort. Perkataan menggalakan di sini dia merujuk kepada penghiburan. When Paul wrote this to the Thessalonians, the Thessalonians actually are being persecuted for their faith. Karena jemaat waktu ini telah didera karena iman mereka. They are going through a very hard and difficult times. Mereka telah sedang melalui satu proses yang sangat menyakitkan. So Paul wrote this to encourage them. Dia menulis untuk menggalakkan jemaat di sini. He wrote this to encourage them to encourage others. Dia menggalakkan mereka supaya mereka boleh menggalakkan yang lain. Because life is a battle. Karena hidup adalah satu pertempuran. Life is not easy. Ya, hidup bukan senang. There are people that get wounded, that get discouraged, that get tired, that get burned out. Ada manusia yang dia telah tercedera, yang telah luka dan juga cedera dan juga sakit hati. They go through very difficult times. Mereka melalui pelbagai hidupan proses yang berlainan dalam hidupan And we mereka. are living in such difficult times. Dan kita sedang hidup dalam waktu yang sangat parah. And therefore there will be people around us, or even including ourselves and the people in the church that needs encouragement. Mungkin orang yang di sekitar kita memerlukan galakan They need to be cheered on. untuk diberikan penghiburan. People are out there, including Christians, of course, they need someone to carry their burdens, their pains, their hurts, their issues. Mungkin orang di luar itu, mungkin juga orang-orang Kristen juga di luar itu yang mungkin perlukan satu dorongan motivasi daripada hidupan kita ini. And so therefore, just as Paul says, encourage one another and build each other up. Seperti kata Paulus, nasihatilah, galakanlah, saling nasihatilah. And so as a church in times like this, we need to do the same. Encourage others, build others up. Sebagai jemaat Tuhan di gereja ini kita akan saling memperhatikan, saling membangunkan. So we need to build up lives and not tear down. Kita perlu membangunkan, bukannya meruntuhkan. And so today, in today's stressful and troubled world, let us, the Church of Jesus Christ that is in Kajang Assembly in 2021, build lives. Dalam tahun ini biarlah sebagai gereja keluarga Kajang Assembly kita akan hidup untuk membangunkan kehidupan orang lain. Lift up lives who have fallen. Membangunkan orang yang telah jatuh. Help one another to grow. Saling membantu untuk bertumbuh. Build communities of faith. Membantukan supaya iman saling umat Tuhan Strengthen the diperkuatkan. families. Kuatkan keluarga. And God also wants us, I believe, definitely, is to reach out to those who have yet to know Him. Dan pastinya Tuhan juga mau kita menjangkau orang yang masih terhilang. We want to get more people saved in 2021. Kita mau lebih ramai jiwa dimenangkan dalam tahun 2021. And you may wonder, how are we going to do it? Because of this pandemic, we cannot go out so much, we cannot meet people, things like that. Mungkin saudara sedang pikir, bagaimana saya nak menjangkau orang lain kepada Kristus? Karena dalam situasi ini tidak boleh keluar, tidak boleh jumpa orang dan sebagainya. I think we have to be very creative. Tapi kita perlu sedikit kreatif. And we need to ask the Lord to lead us to creative ways that we can also reach out and get people saved. Kita perlu minta daripada Tuhan hikmat bagaimana kita boleh menjangkau orang yang belum We cannot kenal say, Tuhan. the pandemic will stop us from getting people saved. Kamu tidak boleh berkata pandemik ini telah menghadkan pekerjaan Tuhan.
The work of evangelizing must not stop. Pekerjaan penginjilan harus diteruskan, tidak boleh berhenti. Because people need Jesus to build their lives towards eternity. Karena orang memerlukan Yesus untuk meneruskan kehidupan mereka sampai berkekalan. So in conclusion, this is our direction, this is our theme for 2021. Sebagai kesimpulan untuk tema tahun 2021 ini, Together we build lives. bersama kita membangun kehidupan. You know, as the world starts to pick up the pieces of a most challenging period of time in our lives, this is what a church needs to do, build up lives. Ketika dunia sedang sibuk untuk menolong manusia, biarlah kita sebagai umat Tuhan hidup untuk membangunkan kehidupan orang lain. Kajang Assembly wants to be empowered by God to transform lives for Him. Karena gereja Kajang telah diberikan kuasa untuk mengubah So kehidupan orang lain. would you be part of this? Apa saudara siap untuk menyertainya? Will you be together with all of us, to do this, build lives? Apa kita mau ikut bersama bersatu untuk mengubah kehidupan? Now, if we are together, we believe that this togetherness will bring about the success. Bila kita bersatu dalam kebersamaan, kita akan melihat keberhasilan. Why is it going to be successful? Kenapa adanya keberhasilan? Because it will bring about the favor and blessings of God. Karena kita membawa berkat dan kasih karunia Tuhan. Which Psalms 133 verse 1 to 3 tells us. Dalam Mazmur 133 ayat 1 hingga 3 mengatakan, How this togetherness, this coming about, will bring about the blessing of God. bagaimana hidup kesatuan telah membawa satu berkat kepada mereka. So let us today, as we start 2021 as a church, to commit to be together. Biarlah kita sebagai umat Tuhan akan membuat satu komitmen untuk bersatu. To commit to build lives. Untuk bersatu untuk membangun kehidupan. And so let us remember that Jesus came to save us so that we may be one together as a family and to build others. Ingatlah, Tuhan datang untuk menyelamatkan kita dan Dia memberi satu amanat kepada kita untuk mengubah kehidupan. To tear down is to destroy the work of Christ. Meruntuhkan berarti kita sedang meruntuhkan tubuh Kristus. But to build up is to advance the work of Christ. Membangunkan itu adalah satu tujuan untuk kita membangunkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. And so let us do it together. Mari Amen. kita buat bersama. Come, let's pray. Haleluya. Mari kita berdoa. Hallelujah. I want you to just spend a short moment wherever you're watching right now. Dimanapun saudara sedang menonton saat ini, Let God speak to you through this message. biar Tuhan bicara kepada kamu melalui firman Tuhan ini. Just spend just a short moment just asking the Lord, God, what would you have me to do? Ambil sedikit waktu dan renungkan apa yang Tuhan mau saya lakukan. And I'm going to invite the worship team to just come and lead us in the song. Even as before we close, I think the last song was good, huh? Probably that last song come, and y'all just come and lead us. Puji nama Yesus. Nyanyikan pujian ini, kekuatan di jiwaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama Yesus. Kami sembah Kau Raja. Haleluya. Amen. 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 Puji nama Yesus. Mari jemaat Tuhan kita menyiapkan diri. Naikkan pujian ini bersama. Haleluya. Puji nama Yesus. Amin. Mari jadikan kami bencana. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, Amin. Terima kasih Tuhan. ketenangan di batinku, ada dalam Hadirat-Mu. Amin. Amin. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Glory. Tersungkur di kaki Tuhan. Amin. tersungkur di kakimu, Haleluya. Kami rasakan hadirat. rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskanmu, Kau cahaya Amin. bagiku. Amin. Amin. Mengirimmu Kepada
benar Tuhan. seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku Kami serahkan. kehendakku Glory. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu Amin. 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 untuk Glory. memuliakan Mengiringmu. Amin. That's right. Haleluya. seumur hidup. Doa kami Kami mau masuk ke dalam rencana Tuhan. Rencana-Mu Bapa. Pikiranku Kehendakku Tuhan. Kami serahkan hanya padamu Tuhan. ku serahkan serahkan Segala harapanku hanya ada di dalam-Mu hanya Tuhan. di dalam-Mu. Oh, Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Hallelujah. Father, just touch your people right now, Lord. Bapa, berkatilah setiap umat Tuhan. Begin to call your people, oh God. Engkau yang telah memanggil umat Tuhan ini. Call your people to action, oh God. Yang telah memanggil kami untuk bertindak. No more just backing off and just hiding behind, Bukan lagi berdiamkan diri. But God, you will call your people to action. Biarlah umat Tuhan bertindak. Lord, right now I ask your Holy Spirit, oh God, to cause, Lord, a change, a transformation within our heart, our spirit, of everyone who is just listening as us watching. Bapa, saya minta agar Roh Kudus akan bekerja dalam hati setiap umat Tuhan yang sedang menonton ini, agar Engkau akan terus mengubah hati kami. You have spoken your desires for your church in 2021. Engkau telah bicara isi hatimu kepada kami dalam tahun 2021 ini. You have brought up your heart, oh God, to us, Lord, in Kajang Assembly, what you want us to do for you. Engkau telah mencurahkan isi hatimu kepada kami, apa yang Tuhan mau kami lakukan untuk kamu. Now will you call your people, oh God, even today? Bila Engkau memanggil kami Tuhan pada hari ini, The Lord, you just speak so deeply, so strongly into their heart, their spirit, oh God. bila kami terus menerima dalam hati kami Tuhan. For those who have been stone cold and hardened in their heart, God, you will just penetrate through and begin to do that work and softening their heart to you. Untuk mereka yang suam-suam kuku, yang keras hati, biarlah Roh Allah akan mencama, meruntuhkan segala hati yang keras ini, melembutkan mereka ya Bapa. That they'll be moved to God, even to align themselves to God with your will, oh God, for their lives. Sehingga mereka juga akan bergerak untuk melakukan kehendak Tuhan. For those who are ever willing, oh God, to do your will, oh God. Untuk mereka yang sedang membuat pekerjaan Tuhan. And they are just coming before you right now and say, God, use me. Bila mereka datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, pakailah aku Tuhan. Father, I pray for the empowerment of your Holy Spirit to come upon them right now. Bapa, saya doakan Roh-Mu akan mengurapi semua antara mereka ini. Fill their heart, oh God, with that hope, oh God. Penuhi hati mereka dengan harapan-Mu Tuhan. Fill them, oh God, with that belief that God, they can do all things to Christ who strengthens Bila them. mereka percaya dan yakin bahwa dengan Tuhan mereka boleh buat perkara-perkara yang besar. And so they were to rise up and say, yes, Lord. Yes, Lord. Ya Tuhan, kami menerima panggilan-Mu ya Bapa. We commit, oh God, to be together. Kami berikrar untuk bersatu bersama. We commit, oh God, even to build lives. Kami mau membangunkan kehidupan.
So I pray right now, Lord, that you unite, oh God, your church together. Saya berdoa Tuhan supaya Engkau menyatukan gereja. Whether it's the Bahasa or the Chinese or the English or the Tamil or the Nepali, let us come together, unite us together, oh Biarlah God. setiap ibadah gereja kami, ibadah Tamil, Chinese, English, Nepali dan juga bahasa, We are one in you. kami adalah satu dalam Kristus. And this year together we will build lives. Dalam tahun ini kami akan bersama untuk membangunkan kehidupan. We will reach out and get lives saved. Kami akan menjangkau lebih banyak lagi We jiwa-jiwa. will go out and begin to, Lord, lift up people who are discouraged, Kami who akan are been struggling. Membangunkan mereka yang telah kecewa, yang dalam pergumulan. We will reach out, Lord God, and begin to strengthen families. Kami akan juga menjangkau keluarga yang telah hilang, akan dibawa kembali. We will go out and begin, Lord, even to build one another up. Biarlah kami akan saling membangunkan. Use this church, oh God, for your glory. Pakailah gereja ini untuk kemuliaan Engkau. May you look upon your church, oh God, and Lord, you're going to be so pleased, oh God, that what we are going to do for you, oh God. Biarlah Tuhan Engkau berkenan dan senang kepada segala yang kami lakukan demi Engkau. When you have called your church, you will empower your church. Karena Engkau telah memanggil gereja ini dan Engkau telah memperkasakan kami. And we definitely can do it because we have the power of the Spirit in us. Kami boleh lakukan karena Engkau telah memberikan kami kuasa. We thank you, Lord, for this call. Terima kasih buat panggilan ini ya Bapa. We thank you, Lord, that for this hope that you have upon us, Terima kasih buat harapan yang telah Kau beri pada kami. that you believe in us that we can accomplish your will. Kami percaya kami akan tetap bersama dengan Tuhan. Bless your people, Berkati umat Tuhan. that in whatever situations that we are in, oh Lord, Dalam apapun keadaan kami sedang lalui pada saat ini, I command your blessings upon your people. saya memerintahkan berkat-Mu ke dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Your grace, your goodness, your faithfulness will carry us through again. Segala anugerah Tuhan, kesetiaan-Mu, berkat-Mu akan melimpah dalam hidup mereka. I continue to pray your protection to be upon your people. Saya doakan untuk perlindungan Tuhan akan atas setiap umat Tuhan. In the midst of this pandemic, oh God, I pray for the covering of the blood of Jesus over Dalam your people. situasi pandemik ini Tuhan yang telah memberi satu impact, biarlah umat Tuhan dilindungi. Also cover our families, Jagailah family masing-masing Tuhan. whether in Malaysia or Indonesia or anywhere else, oh God. Apakah mereka ada di sini maupun di Indonesia, Tuhan berkati. Thank you, Lord, for your goodness. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Thank you, Lord, for who you are. Terima kasih karena siapa Engkau. As we ask all this in Jesus' name. Semua yang kami telah minta dan berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. God bless you, and I believe that we can do it together as a church. Tuhan berkati, kita boleh bersama dengan Tuhan, kita boleh membuat pekerjaan Tuhan. Amen. 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 Haleluya. Bersama kita membangun kehidupan, inilah tema kita pada tahun ini. Amen. Saudara-saudari, bagaimana kita dapat bersama untuk membangun kehidupan kita kalau kita tidak mengikuti ibadah? Bagaimana kita dapat bersama untuk membangun kehidupan kita kalau kita tidak mengikuti sel ataupun yang dikatakan sekarang connect group? Ya, bagaimana kita dapat bersama kalau kita tidak mengikuti ibadah doa? Ya, bagaimana kita dapat bersama kalau kita hanya keseorangan diri di rumah? Ya, perkataan bersama itu memerlukan lebih dari 2 orang. Ya, jadi mari kita bersama pada waktu ini kita bergerak, kita bersama-sama, kita bergerak untuk membangun, saling membangun kehidupan kita bersama-sama di dalam Kristus. Amen. Membangun kehidupan kita. Okey, kita akan mendengar beberapa pengumuman pada saat pagi hari ini. Yang pertama, mezbah doa. Mezbah doa online, ya. Saya percaya ya setiap di antara kita ada berdoa di rumah, dan kalau kita ada berdoa di rumah, saya percaya doa orang-orang benar itu sangat besar kuasanya, kerana dalam Amsal bab 15 ayat 29 mengatakan,
Tuhan itu jauh dari orang-orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Jadi Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Mari kita datang bersama-sama ya pada mezbah doa yang diadakan pada setiap hari Rabu jam 8:30 malam via Zoom ya. Saya percaya jadi Rabu ini kita akan bertemu bersama-sama ya, ramai di antara kita akan berkumpul bersama-sama supaya kita sama-sama kita membangunkan gereja kita, sama-sama kita saling menggalakkan antara satu sama lain dan sama-sama kita mendoakan ya supaya ya Kristus, tubuh Kristus itu dapat diperkuatkan. Amen. Haleluya. Seterusnya Connect Group. Connect Group akan bermula ya hari Rabu dan juga Kamis ataupun Kamis yang akan datang ini. Kamis atau Jumaat yang akan datang ini 14 dan 15 hari bulan. Jadi kami menggalakkan supaya semua jemaat untuk mengikuti Connect Group ini. Bagi anda yang belum pernah atau jarang-jarang mengikuti Connect Group di tahun 2020, kami menggalakkan supaya di dalam tahun ini kita sungguh-sungguh untuk mengikuti ya bersama-sama secara online melalui WhatsApp ataupun Zoom ya. Sila kontak ketua sel anda untuk mengikuti Connect Group ini. 1 Tesalonika bab 5 ayat 11 yang tadi dikatakan, kerana itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunkan kamu seperti yang kamu lakukan, seperti yang memang kamu lakukan. Jadi mari kita berkumpul ya secara online dan kita saling menggalakkan, kita saling membangunkan antara satu sama lain. Amen. Haleluya. Oke, seterusnya pemberian kasih ya. Saya sangat digalakkan oleh seorang saudari kita ya, seorang jemaat kita ya yang saya dengar dan juga saya pernah bertemu dengan dia di gereja satu hari di mana dia sungguh-sungguh dia datang hampir setiap bulan dia datang untuk memberikan persepuluhan dan juga pemberian kasih dia di office. Ya, walaupun tidak bertemu di gereja, walaupun tidak ada ibadah di gereja, tapi dia datang secara pribadi untuk memberikan persembahannya kepada Tuhan. Saya sangat kagum dengan perbuatan dia. Kami tidak meminta supaya kita semua ya datang bersama-sama datang ke gereja untuk memberi. Tetapi dengan kesungguhannya, dengan kesetiaannya terhadap Tuhan, saya sangat kagum dengan setiap perbuatan dan kesetiaannya, pemberiannya kepada Tuhan. Jadi saat pagi hari ini, saya mau menggalakkan kita semua supaya kita memberi. Mari kita memberi kepada Tuhan, kerana kerajaan Tuhan itu perlu diperluaskan. Amen. Bagi kita yang tidak dapat memberi ya secara online, Anda boleh masukkan wang Anda ke dalam sampul surat dan seperti saudari ini datang ke gereja untuk memberi secara pribadi. Ataupun Anda boleh juga memberi secara online, masuk ke dalam akaun public bank seperti yang tertera, akaun public bank gereja seperti yang tertera. Okey, dan ataupun secara touch and go e-wallet ya. Jadi ada 3 cara pemberian yang boleh anda beri. Jadi mari kita dengan sungguh-sungguh kita memberi kepada kerajaan Tuhan dan kita memperluaskan kerajaan Tuhan. Setiap pemberian kita tidak akan sia-sia. Amen. Haleluya. Itu saja. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita tamat ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat setiap Tuhan, doa, setiap hal, setiap firman dan juga pujian dan penyembahan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah memberikan galakan kepada kami, memberikan dorongan kepada kami dan memberikan kekuatan baru kepada kami Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan di dalam tahun 2021 ini Tuhan, oh Tuhan, kami akan memiliki kemajuan, kami akan memiliki perubahan yang luar biasa. Kami akan menjadi ya Tuhan umat-Mu yang lebih lagi Tuhan mencari wajah-Mu. Umat-Mu yang lebih lagi Tuhan mau ya Tuhan bekerja bagi meluaskan kerajaan-Mu Tuhan. Bapa Surgawi Tuhan, kami mau berdoa Tuhan sebagai jemaat
Kajang Assembly of God. Sebagai jemaat Kajang Assembly of God Tuhan, Engkau ajari kami untuk bersama Tuhan, untuk membangunkan kehidupan antara satu sama lain. Engkau ajari kami Tuhan untuk saling berpegang tangan Tuhan, untuk menggalakkan satu sama lain. Engkau ajari kami Tuhan untuk mengasihi satu sama lain. Engkau mengajari kami Tuhan untuk saling Tuhan memperkuatkan ya Tuhan antara satu sama lain, di mana apabila kita melihat ada yang jatuh, mari kita menarik, membangunkan mereka. Apabila kita melihat ada yang ya Tuhan lemah, mari kita memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Engkau ajari kami Tuhan, di mana apabila kita melihat ada yang ya Tuhan memiliki Tuhan kemenangan, bahkan ya Tuhan kesukacitaan, marilah kita saling bersama-sama bersukacita bersama-sama. Bapa, kami doakan Tuhan sebagai satu keluarga di dalam Kajang Assembly of God di dalam Tuhan. Kami mau ya Tuhan mendoakan supaya kami boleh ya Tuhan bersatu, boleh Tuhan menjadi satu tubuh di dalam Engkau Bapa. Tuhan, bersyukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap di antara kami ya Tuhan. Sepanjang minggu ini kami serahkan ke atas tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengajari kami Tuhan untuk menjalani minggu ini Tuhan dengan setia kepada Engkau Bapa. Bersyukur bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sehingga kita bertemu lagi. Tuhan berkati.